Ya, sebelumnya kembali lagi nih sama kita di podcast Sima Green dengan saya Falah, dan kita sekarang kedatangan tamu nih dari TIP 19 yaitu Mas Wirdo dan Mbak Dora. Oke, ya di sini kita ingin membahas sedikit nih tentang gimana sih biaya hidup anak-anak kuliah di sekitaran Purwokerto. Nah, kan mungkin banyak nih dari teman-teman yang nanti ingin kuliah offline belum tahu nih biaya hidup di Purwokerto. Jadi kita sampein di sini bisa buat jadi referensi juga kan buat teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya kebetulan nih dari Mas Wirdo dan Mbak Dora kan emang di Himagrin ini di kepengurusan ada di divisi bendahara. Nah, untuk masalah ngatur uang kan ya bisa lah gitu kan. Nah, kita mau nanya-nanya nih buat biaya hidup di Purwokerto gimana sih? Nah, dari Mas Widodo dulu deh. Dari pertanyaan awal nih, gimana sih? Atau berapa, kisaran berapa nih? Kan di Purwokerto kalau dari yang anak rantau kan pasti butuh tempat tinggal nih, pasti. Nah, itu berapa sih kisaran biaya kos atau kontrakan di Purwokerto dan fasilitas apa aja yang bisa didapat dengan harga itu? Seperti itu, Mas. Silahkan. Ini setahu aku aja berarti ya? Iya. Setahu aku sih yang aku alami nih. Nah, pas semester 1 tuh ngekos di kisaran 5 juta itu kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ya. Dalam. Nah, Dapat kipas angin tapi wifi sama listrik nggak include. oh, berarti wifi sama listrik masih bayar sendiri ya. Masih bayar sendiri. Nah, itu dari Mas Wido. Kalau dari Mbak Dora nih, buat yang cewek. Oh, jadi untuk yang kosan cewek sendiri ini ke kisaran harganya itu rentang 3.500.000 sampai 4 juta, tapi itu kalau kamar mandi luar. Mungkin kalau kamar mandi dalam itu kisaran 6 juta, ya nyampe 10 juta mungkin ada. Nah, untuk yang kamar mandi luar sendiri itu 3.500.000, belum sama wifi sama listrik. Mungkin kalau yang 4 juta itu udah include wifi sama listrik. Nah, untuk fasilitas di dalam kamar nih, biasanya kan ya ada yang kita dapat kosan atau kontrakan kosongan lah, katakanlah nggak ada kasur, nggak ada meja kan. Nah, itu kalau harga segitu udah dapat itu belum sih? Dari Mas Wido dulu atau Mbak Dora nih? Udah dapat nih. Udah dapat. Berarti udah lengkap lah ya isinya gitu. Paling tinggal wifi sama listrik. Nah, itu sih. Nah, itu untuk info nih buat teman-teman semua yang besok kalau offline mau tahu nih harga-harga kosan. Betul. Nah, itu langsung berikutnya kosan udah, berarti kan pasti butuh makan juga nih. Betul. Butuh makan juga. Nah, buat biaya dimakan di kisaran kampus Purwokerto ini atau kampus Unsud ini itu kisaran berapa sih, Mas? Mungkin ada yang murah atau mahal, bisa disebutin aja gitu. Dari Mas Firdo dulu nih. Aku kisaran 5.000 sampai 10.000 biasanya. Ada tuh 5.000 sampai 10.000. Pagi-pagi tuh biasanya nasi kuning. Nasi kuning gitu ya. Nah, langsung dari Mbak Dora nih. Kalau di sini tuh emang biaya hidupnya murah ya, apalagi biaya makannya. 7.000 aja udah dapat ayam gitu. Terus 10.000 udah dapat ayam sama es. Dan aku sih biasanya lebih makannya tuh kisaran harga 5.000 ya sampai 10.000 seperti sama Mas Bimo. Nah, itu di sini juga ada nih tempat-tempat makan yang enak ya. Wah. Enak dan murah. Enak dan murah Nah, ini. bisa juga nih disepil-sepil. Oke. Kalau dari Mas Wirdo, di mana sih tempat makan yang murah dan enak itu? Gimana ya? Mungkin di Bu Yuni atau siapa gitu. Aduh, itu dah. Bu Yuni itu udah favorit sih. Favorit ya? Favorit, iya Buat betul. mahasiswa nih. Eka Rasa juga. Favorit. Wah. Ada Bu Yuni, Eka Rasa. Saya rasa Nah, sedap sari tuh. Kalau Mantap. kalian tahu nih penonton-penonton dari angkatan-angkatan yang kemarin offline, misalkan 2019 nih masih ngalamin offline dan ke bawah, pasti tahu sih itu ya Pasti. kan. Nah, info nih buat mahasiswa baru nih. Tuh. Cari aja tempatnya Warung Bu Yuni dan Eka Rasa. Gitu. Nah, langsung selanjutnya nih.
kosan udah, biaya makan udah. Nah mungkin kita sedikit ini kan biasanya anak kuliah lah. Kita kan kuliah nggak mungkin yang namanya belajar terus atau di kosan terus. Mungkin ada acara main lah kemana sama temen-temen gitu kan. Entah itu jalan-jalan ke Curug atau kemana atau di sekitaran kampus aja. Nah itu ada nggak sih tempat-tempat buat nongkrong yang enak dan harganya murah juga gitu? Itu di mana sih? Boleh dikasih tahu nggak? Dari Mas Wirdo atau Mbak Dora silahkan nih. Kalau dari aku ya, kalau dari aku waktu offline itu sering banget ke Parjo. Di situ tuh emang bener-bener murah banget dan udah ada wifi juga. Terus kalau lainnya itu di mana ya? Ya bisa ke Caup gitu sih. Nah itu sih. Gitu Kalau sih. dari Mas Wirdo ada nggak nih saran-saran tempat? Sama sih kayaknya. Sama ya? Ya emang. Parjo itu. Parjo. Kita juga seringnya jalan-jalan juga bareng-bareng sih. Betul. Jadi tempat-tempat hampir mirip-mirip lah gitu. Nah, kan dulu apa ya Mas? Ya, buat pertanyaan selanjutnya nih, buat Mas Wirdo dan Mbak Dora, gimana sih cara memanage uang dengan baik nih dari kalian masing-masing, sama tips and trick nih buat temen-temen semua, cara mengatur keuangan yang baik dan benar nih, biar kalian nggak boros gitu kan. Nih, mulai dari Mbak Dora deh, Oke. boleh. Kalau dari aku sendiri bagaimana cara manage uang? Yang pertama aku membatasin budget aku tiap harinya. Kayak semisal hari ini 15.000, tapi tetap menyisihkan uang lebihan buat ditabung gitu. Jadinya kalau nggak ada, maksudnya kalau uangnya habis gitu, terus ya kurang apa gimana, ambil dari uang tabungan itu. Terus untuk tips and triknya sendiri, yang pertama aku sih berhemat banget dalam makanan. Aku tuh lebih apa ya, masak nasi di rice cooker, ntar lauknya beli daripada beli dua-duanya gitu. Jadinya kan kalau masak nasi sendiri jadi lebih hemat gitu. Iya. Itu sih dari aku. Oke, jadi lebih lumayan hemat lah Iya, ya lebih dengan lumayan. memasak nasi dan membeli sayur gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Mas Wirdo nih, gimana nih? Kalau dari aku sih kurang lebih sama ya. Ah. Gitu. Pengeluaran jangan terlalu banyak gitu buat makan. Sama kalau bisa apa ya? Menulis gitu, mencatat pengeluaran gitu dalam sehari, biar apa ya, biar besoknya itu juga bisa mengkontrol, Oh, biar apa ya, pengeluarannya jangan sampai sebanyak itu gitu. Misal kalau iya. dalam sehari itu banyak banget Nah, gitu. Tips and trick ya mungkin itu ya tadi, mencatat pengeluaran. Terus kalau yang muslim ya mungkin bisa puasa Senin Kamis gitu. nah iya, Nah, betul betul. banget tuh ya. Kan? Ya itu juga Betul, salah satu setuju. menghemat biaya gitu. Menghemat biaya sama mendapat pahala Mendapat nih, pahala, gitu. menjalankan Iya. sunnah kan. Nih, bisa banget tuh. Nah, Oke. ada tambahan lagi nggak nih buat tips and trick nih dari kalian berdua? Kalau dari aku sendiri apa ya, yang cewek nih termasuk, jangan sampai uang transferan itu dihambur-hamburin buat kalian berbelanja. Biasanya kan cewek gatel tuh kalau masalah belanja-belanja gitu, ada ya di toko online, di toko itu gitu-gitu. Jadi kayak lebih menahan diri buat menghambur-hamburkan uang. Wih, mantep nih. Biasanya nih ya cewek-cewek Iya. asal main pesen aja Pesen dari aja. toko online kan. Tahu-tahu pengeluaran Kacau. membludak Iya, kan. betul. Parah itu kan. Nah, Gitu. mungkin gitu ya dari kalian berdua kurang lebihnya nih. Dan buat temen-temen semua itu sih gimana biaya hidup di Purwokerto, entah itu harga kontrakan, kosan, tempat makan, biaya makan, dan sedikit tips nih dari Mas Wirdo dan Mbak Dora cara menghemat pengeluaran nih. Jadi mungkin seperti itu dulu nih buat podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buat Mas Wirdo dan Mbak Sama-sama. Dora sudah menyempatkan waktunya buat datang nih ke podcast Himagrin. Sama-sama. Saya mungkin begitu dulu. Saya Falak Reksa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.